Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dalam acara MPLS. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Para peserta didik yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan ahlan wa sahlan di Ma'had Hasmi Islamic School, yang mana pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang tata tertib di Ma'had Hasmi Islamic School. Para peserta didik yang kami cintai karena Allah, untuk kali ini kita akan membahas tentang tata tertib yang ada di Ma'had Hasmi Islamic School. Untuk yang pertama, kita akan membahas tata tertib yang berada di asrama. Para peserta didik, untuk kalian ketahui, tata tertib di asrama itu terbagi dalam beberapa poin. Untuk poin yang pertama, setiap kamar asrama maksimal berjumlah 12 orang. Jadi tidak boleh lebih daripada 12 orang. 6 ranjang tingkat dan 6 lemari 2 pintu. 1 pintu buat 1 siswa. Yang kedua, peserta didik wajib tidur di sakan dan ranjangnya masing-masing. Tidak boleh tidur di ranjang temannya. 3, kasur wajib menggunakan spray. Jadi kasur harus mempunyai alas dan tidak boleh tidak ada alas kasurnya. Yang keempat, dilarang merubah posisi ranjang dan lemari tanpa seizin murabbi atau musyrif atau ketua kamarnya masing-masing. Jadi apabila merubah posisinya harus meminta izin kepada murabbi atau musyrif. 5. Peserta didik melaksanakan tugas piket kamar sesuai dengan jadwal. Jadi kalau sudah dijadwalkan harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. 6. Membuka baju atau celana hendaknya menggunakan penutup kain sarung agar tidak terlihat aurat dan dengan temannya. Jadi apabila mengganti baju atau pakaian harus dalam keadaan tertutup sehingga aurat kita tidak bisa terlihat oleh teman kita. 7. Membersihkan dan merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah. Jadi di waktu pagi sebelum berangkat sekolah, tempat tidur harus dalam keadaan rapi. 8.
Menjemur handuk dan pakaian basah di tempat jamuran yang telah ditentukan. Jadi kalau ada handuk setelah mandi itu dijemur pada tempat yang telah ditetapkan. Tidak boleh dijemur di ranjang atau di depan asrama. 9. Tidak diperkenankan menggantung baju, gamis apapun di atas ranjang. Jadi di ranjang tidak boleh satu pun yang tergantung di ranjang, baik itu baju, sarung, dan lain-lain sebagainya. 10. Bagi peserta didik yang sakit wajib berada di UKS. Jadi ada yang dimaksud sakit di sini yaitu apabila pusing ya, tidak boleh berada di asrama, harus berada di UKS sehingga adik-adik bisa terpantau oleh bagian kesehatan. 11. Dilarang membawa alat-alat olahraga ke asrama seperti bola dan raket, ya, apa aja alat olahraga sehingga itu tidak boleh dibawa ke asrama, harus ditaruh di kantor atau di tempat yang telah ditentukan. 12. Penguncian sakan pada jam KBM yaitu jam 7.10 dan dibuka kembali pada ba'da asar. Jadi selama dalam proses KBM peserta didik tidak boleh masuk ke sakannya masing-masing, sehingga pada malam hari peserta didik harus mempersiapkan apa aja yang dibawa pada jam KBM sekolah. Para peserta didik yang kami cintai karena Allah, untuk pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang tata tertib atau adab-adab yang berada di masjid. Untuk tata tertib di masjid atau adab-adabnya bagi peserta didik yang harus peserta didik ketahui, yang pertama mempersiapkan diri sebelum datang waktu sholat berjamaah dan datang ke masjid 5 menit sebelum azan dikumandangkan. Jadi peserta didik itu 5 menit sebelum azan itu sudah berada di masjid. Jadi apabila datang ke masjidnya setelah azan, maka peserta didik akan dikenakan sanksi. 2. Memperhatikan adab-adab di masjid, yaitu yang pertama membaca doa menuju masuk masjid. Yang kedua menjawab seruan azan dan membaca doa setelahnya. 3. Melakukan sholat tahiyatul masjid, zikir dan tilawah. 4. Menghindari pembicaraan yang tidak perlu dan membuat gaduh. 3. Berlomba-lomba dalam mendapatkan shop pertama ketika akan melaksanakan sholat berjamaah. A. Peserta didik memakai baju koko, songkok, peci, menggunakan jubah dan kain sarung atau celana panjang. Jadi di sini peserta didik harus memakai baju koko, tidak boleh
pakai baju kaos, ya, dan harus memakai peci, menggunakan jubah boleh, boleh pakai kain sarung, dan juga boleh pakai celana panjang. Poin B-nya, membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir atau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di masjid. Itu tata tertib atau adab-adab yang perlu peserta didik ketahui di masjid. Peserta didik yang kami banggakan, poin selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib di mat'am. Di mat'am, apa saja yang perlu peserta didik ketahui tentang tata tertibnya. Yang pertama, peserta didik makan di ruang makan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, tidak boleh makan di asrama atau di kelas. Jadi, peserta didik harus makan di ruang makan yang telah ditentukan. Dua, memperhatikan adab-adab makan seperti mencuci tangan sebelum makan, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga, makan, minum menggunakan tangan kanan. Empat, makan dan minum sambil duduk dan tidak boleh berdiri. Tiga, menghindari makan dan minum secara berlebihan, tercecer, tumpah, atau yang bersifat mubazir. 4. Setiap peserta didik wajib memiliki peralatan makan dan minumnya masing-masing. Jadi tidak boleh memakai punya temannya. Jadi peserta didik wajib punya alat piring atau alat makannya masing-masing. 5. Mengganti dalam mengambil makanan dan minuman dengan tertib. Jadi harus mengantri, tidak boleh duluan. Jadi harus mengantri sesuai kedatangan kita ke mat'am. 6. Diwajibkan makan di ruang makan dan jarang membawa makanan dan minuman dari ruang makan ke area sakan atau kelas. Jadi tidak boleh makanan yang di mat'am kita bawa ke kelas atau ke asrama. Itu tidak diperbolehkan. 7. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang makan serta mencuci peralatan makan masing-masing. Jadi apabila kita selesai makan, kita harus mencuci piring kita masing-masing. Tidak boleh ditaruh sembarangan. Dan piring yang sudah tercuci dengan bersih ditaruh di tempat yang telah ditentukan.
perlu peserta didik ketahui untuk tata tertib di perpustakaan. Yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban dalam ruang perpustakaan. Jadi tidak boleh membuat gaduh di dalam perpustakaan. 2, mengembalikan pinjaman buku, majalah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi apabila peserta didik meminjam buku di perpustakaan, itu harus dikembalikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. 3, selesai membaca buku, mengunjung harus mengembalikan tempat semula. Jadi apabila siswa selesai membaca buku, itu harus ditaruh di tempatnya yang telah ditetapkan. Jadi 5, tidak merusak apapun milik perpustakaan. Jadi tidak boleh merusak, apalagi menghilangkan alat-alat yang berada di perpustakaan. 6, tidak membawa makanan, minuman, serta makan di ruang perpustakaan. Ini tidak diperbolehkan bawa makanan, baik itu minuman, ya, di perpustakaan. Itu tidak diperbolehkan. Peserta didik yang kami cintai karena Allah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib perizinan. Bagi peserta didik yang ingin keluar dari komplek Ma'had Haslimi Islamic School, ada beberapa hal yang ingin peserta didik ketahui. Yang pertama, apabila meminta izin itu, santri harus berpakaian rapi dan sopan saat hendak keluar. Jadi harus memakai peci, baju koko, celana panjang, dan tidak boleh berpakaian seperti pakai kaos atau pakai celana jin. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, ketika santri keluar lingkungan sekolah harus menunjukkan surat izin keluar kepada security yang bertugas. Jadi apabila keluar dari komplek harus ditunjukkan surat izinnya kepada security atau yang bertugas pada hari tersebut. Yang ketiga, kembali sesuai waktu yang telah ditentukan, dan surat perizinan harus diserahkan langsung kepada bagian perizinan. 4, apabila peserta didik melebihi batas waktu kembali ke ma'had, maka akan dikenakan sanksi atau pelanggaran, kecuali kondisi darurat seperti kecelakaan atau keluarga meninggal, ya. Hal seperti ini naudzubillah. Jadi apabila siswa kembali ke ma'had ini di atas waktu yang telah ditetapkan, maka siswa tersebut akan dikenakan sanksi atau
dianggap itu melanggar peraturan yang berada. Para peserta didik yang kami cintai karena Allah, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang tata tertib di laboratorium atau di ruang komputer. Ada beberapa poin yang perlu peserta didik ketahui tentang tata tertib di laboratorium. Yang pertama, wajib melaporkan penggunaan komputer kepada penanggung jawab laboratorium. Jadi apabila siswa hendak memakai komputer, itu wajib melaporkan kepada petugas yang berada di laboratorium. 2, tidak membawa makanan, minuman ke dalam laboratorium atau di ruang komputer, tidak boleh membawa makanan. 3, menjaga dan merawat perangkat laboratorium dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak boleh memindahkan barang-barang yang berada di laboratorium tersebut. Harus menjaga dengan baik-baik. Demikian pembahasan tentang tata tertib yang berada di Ma'had Haslami Islamic School. Atas perhatian semuanya, kami ucapkan jazakallahu khairan katsir. Mari kita tutup dengan mengucap doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.